wabarakatuh. Nama saya Izzatur Rahmi, absen 14 dari kelas 11 MIPA A. Nama saya Nada Cinta Kailifa, absen 27. Nama saya Naina Sabrina Ridi, absen 28 dari. Nama saya Silva Diana Rifki dari absen 34. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita predikat sebagai khairu ummah atau sebaik-baiknya umat. Predikat ini dapat sesuai apabila kita terus berusaha untuk berada di barisan terdepan orang-orang yang gemar berdakwah. Banyak dalil atau ayat dan hadis yang menjelaskan tentang kewajiban kita sebagai mukmin untuk berdakwah. Salah satunya yaitu dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dari Abdullah bin Amr dituturkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 110 yang artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf atau kebaikan dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khutbah berasal dari kata khotobah, yaktubu, khutbatan, yang bermakna memberi nasihat dalam kegiatan ceramah. Khutbah berarti memberi ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan kebenaran atau kesahihan dan kesunahan ibadah. Khutbah diawali dengan hamdalah, kemudian sholawat, diikuti dengan wasiat takwa, dan ditutup dengan doa-doa. Tablik berasal dari kata balago yuballigu tabligo, yang berarti menyampaikan, memberitahukan dengan lisan. Menurut istilah, tablik adalah kegiatan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lisan kepada satu orang Islam atau lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya. Misalnya, Rasulullah memerintahkan kepada sahabat untuk menyampaikan satu ayat kepada sahabat lain yang tidak dapat hadir ke dalam majelis. Orang yang menyampaikan tablik disebut mubalik. Penyampaian tablik biasanya dengan retorika dan gaya bahasa yang menarik. Ada pula istilah tablik akbar di mana jumlah pendengarnya cukup banyak. Pengertian dakwah. Dakwah berasal dari kata da'a yad'u dakwah yang artinya memanggil, menyeru, dan mengajak pada suatu hal. Menurut istilah, dakwah adalah kegiatan mengajak orang lain, seseorang atau lebih ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lisan maupun perbuatan. Dakwah bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Dengan berdakwah, kita akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya khutbah. Khutbah sendiri merupakan bagian dari aktivitas ibadah. Oleh karena itu, bila khutbah tidak dilaksanakan, maka akan membatalkan aktivitas ibadah tersebut. Contohnya, bila sholat Jumat tidak ada khutbahnya, maka sholat Jumatnya tidak sah. Dan juga bila wukuf di Arafah dan tidak ada khutbahnya, maka wukufnya tidak sah. Sesungguhnya khutbah sendiri merupakan kesempatan yang besar untuk berdakwah dan membimbing manusia ke jalan yang benar untuk menuju ke ridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya tablik. Siapapun yang melihat suatu kemungkaran di depan matanya dan ia mampu menghentikannya, maka ia wajib menghentikannya. Bagi yang mengerti permasalahan agama, ia harus menyampaikannya kepada yang lain siapapun mereka, walaupun itu hanya satu ayat. Pentingnya dakwah. Salah satu kewajiban umat Islam adalah berdakwah. Hal ini hukumnya fardu kifayah atau kewajiban kolektif menurut sebagian ulama, dan juga sebagian ulama yang lain menyebutnya fardu ain. Rasulullah SAW selalu mengajarkan kepada umat Islam untuk menyeru kepada kebajikan dengan cara-cara yang bijak, yaitu melalui dakwah. Rasulullah SAW mencontohkannya dengan berdakwah melalui lisan, tulisan, dan juga perbuatan. Hal ini sesuai dengan Quran surat Ali Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruh, dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang khatib. Yang pertama, seorang khatib hendaklah memiliki akidah
yang sahihah atau benar, agar dia tidak sesat dan menyesatkan orang lain. Yang kedua, seorang khatib harus memahami ilmu fikih agar membimbing manusia dengan cahaya syariat menuju jalan yang lurus. Yang ketiga, seorang khatib harus memperhatikan keadaan masyarakat sekitar dan mengingatkan mereka dari penyimpangan-penyimpangan dan mendorong berbuat pada ketaatan. Yang keempat, seorang khatib sepantasnya merupakan orang yang solih, mengamalkan ilmunya dan tidak melanggar larangan, sehingga memberi pengaruh kebaikan kepada para pendengarnya. Menyingkirkan kemungkaran dan menyampaikan. Bagi yang mengerti suatu permasalahan agama, ia harus menyampaikannya kepada yang lain, siapapun mereka, sebagaimana dalam hadis Rasulullah yang artinya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Apabila tidak mampu, maka ubahlah dengan lisannya. Apabila tidak mampu, maka dengan hatinya, atau tidak mengikuti kemungkaran tersebut, dan itu selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Metode dakwah. Terdapat dua metode dakwah yang sesuai dengan syariat, yaitu dakwah bil lisan dengan berkata-kata dan dakwah bil hal, yaitu dengan perbuatan. Dakwah bil lisan ini yang dilakukan dengan berkata-kata seperti dalam ceramah dan tabligh akbar. Dakwah bil hal itu yang dilakukan dengan perbuatan seperti menyantuni fakir miskin, yatim piatu, menyumbang fasilitas sosial, dan sebagainya. Ketentuan khutbah, tablik, dan dakwah. Yang pertama, ketentuan khutbah terdiri atas syarat khotib, syarat dua khutbah, rukun khutbah, dan sunnah khutbah. Yang kedua, ada ketentuan tablik, terdiri atas syarat mubalik dan etika dalam menyampaikan tablik. Yang terakhir, ketentuan dakwah terdiri atas syarat dai dan etika dalam berdakwah. Adapun syarat khotib yaitu Islam, balik, berakal sehat, serta mengetahui ilmu agama. Syarat dua khutbah yaitu yang pertama, khutbah dilaksanakan sesudah waktu masuk zuhur. Yang kedua, khotib duduk di antara dua khutbah. Yang ketiga, khutbah diucapkan dengan suara yang keras dan jelas. Dan yang terakhir, tertib. Rukun khutbah terdiri atas membaca hamdalah, membaca sholawat, membaca syahadat, berwasiat takwa, membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah, serta berdoa pada khutbah kedua. Lalu sunnah khutbah terdiri atas yang pertama, khotib berdiri ketika khutbah. Yang kedua, mengawali khutbah dengan memberi salam. Yang ketiga, khutbah hendaknya jelas, mudah dipahami, dan tidak terlalu panjang. Yang keempat, khotib menghadap jamaah ketika sedang berkhutbah. Yang kelima, menertibkan rukun khutbah. Dan yang terakhir, membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. Syarat mubalik. Seorang mubalik, yang pertama, dia harus beragama Islam. Kedua, sudah balik. Ketiga, berakal sehat. Keempat, memperdalami ajaran Islam. Ada 4 syarat seorang dai. Yang pertama yaitu Islam, kedua baligh, ketiga berakal, dan keempat mendalami ajaran Islam. Etika dalam berdakwah. 1. Dakwah dilaksanakan dengan hikmah. 2. Dakwah dilakukan dengan mau'izatul hasanah atau nasihat yang baik. Ketiga, dakwah dilaksanakan dengan uswatun hasanah atau memberi contoh yang baik. Keempat, dakwah dilakukan dengan mujadalah. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Quran Surat An-Nahl ayat 125.